Hai kalian semua, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Dan untuk kalian yang sedang tidak baik-baik saja, semoga hatinya segera membaik. Oh iya, hari ini aku habis nonton film. Filmnya sedih banget. Dan seperti biasa, aku si sensitif ini pasti nangis. Dasar aku. Kalian pernah juga kan ngerasain hal yang sama kayak aku? Nah, setelah film selesai dan melihat banyak tisu kupakai untuk menghapus air mataku, tiba-tiba muncul satu pertanyaan dalam diriku. Pernah nggak kalian berada dalam posisi pengen banget nangis, tapi susah dan gak bisa? Walau udah berusaha buat nangis, tapi air mata tetap gak bisa keluar. Pernah gak teman-teman? Kalau aku pribadi akan menjawab, pernah. Sering malah. Aneh ya? Yaps, inilah aku. Seterpuruk apapun, sesakit hatinya aku, dan sepinginnya aku buat nangis, tetap aja air matanya susah buat keluar. Aku gak tahu apakah ini cuman aku yang ngerasain, atau ada juga kalian yang ngerasain hal yang sama kayak aku. Kalau ditanya gimana rasanya, gak enak banget pastinya. Kayak kamu lagi di dalam ruangan tanpa udara bersih, dan kamu sedang berusaha buat membuka pintu biar bisa keluar. Sesak banget rasanya. Mau teriak juga percuma, gak akan ada yang bisa dengar. Begitulah gambaran kecilnya, menurut apa yang aku rasain. Seperti biasa, aku gak bisa menggambarkan dengan jelas gimana rasanya. Ya, karena keterbatasanku dalam mencari kata-kata yang tepat. Dulu, entah karena apa, aku paling anti sama nangis. Rasanya malu banget kalau orang lain lihat aku lagi nangis. Dan aku juga paling gak suka kalau ada pertanyaan kayak, kenapa kamu nangis? Apa sih yang ngebuat kamu nangis? Aku paling gak suka sama pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa begitu? Karena yang ada di pikiranku saat itu, apapun jawaban yang keluar dari mulutku, mau itu jujur atau enggak, orang akan menganggap aku si cengeng, aku si lemah, aku si anak kecil, dan hal-hal yang bisa membuatku tidak percaya diri. Jujur, aku malu banget sama pemikiranku yang ini. Kenapa gitu dulu aku bisa punya pemikiran yang kayak gini? Dan itu tertanam dalam diriku sejak aku masih sekolah dasar. Mungkin sekitar umur 8 atau 9 tahun. Dan bodohnya aku, itu aku pertahanin dong sampai aku dewasa. Sampai akhirnya, semua pemikiranku itu
membuatku selalu terlambat dalam mengekspresikan kesedihanku. Dan itu terus terjadi hingga saat ini. Aku bahkan suka bingung gimana caranya mengekspresikan kesedihanku. Lucu gak sih yang kayak gini tuh? Aku akan lebih mudah untuk pura-pura tersenyum dan bahagia daripada aku harus menangis meluapkan segala kepenatan hati. Tersenyum bukanlah sesuatu yang sulit untuk kulakukan. Kayak udah jadi kebiasaan aja gitu untuk terus bersikap baik-baik saja di depan semua orang. Walau sebenarnya hati dalam keadaan yang rapuh serapuh-rapuhnya. Dasar aku. Mungkin itulah penyebab yang akhirnya ngebuat aku susah buat nangis, walau pengen banget. Kalian kayak gitu juga gak sih teman-teman? Kalau ada, mungkin beda ya sebabnya. Pasti ada cerita-cerita lain yang ngebuat kalian juga merasakan hal yang sama, seperti apa yang aku rasain. Dan akhirnya, tahun lalu, aku berada pada titik di mana aku mulai marah pada diriku sendiri. Kenapa aku gak bisa nangis? Kenapa susah banget sih buat nangis? Air mata tolong turunlah. Aku lagi sedih. Aku lagi gak baik-baik aja. Aku pengen nangis. Tapi kenapa gak bisa? Ya, akhirnya aku sampai pada titik itu. Titik di mana aku mulai marah pada diriku sendiri dan menyalahkan diriku sendiri. Satu kesalahanku muncul lagi. Setelah pemikiran bodohku saat kecil, sekarang aku menyalahkan diriku sendiri. Aku lupa akan diriku sendiri. Aku dibutakan oleh keegoisanku sendiri. Menyedihkan ya? Tapi dari semua kejadian itu, aku benar-benar bersyukur. Sangat bersyukur. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar mengenal diriku sendiri. Masih belajar mengenal sebenarnya, tapi setidaknya aku sekarang udah sedikit bisa mengenal diriku walau pelan. Akhirnya ya, aku bisa sedikit lega. Pelan-pelan, ku urai semua benang kusut dalam hidupku. Walau sampai saat ini, aku masih lamban dalam mengekspresikan kesedihanku. Aku juga masih belum bisa nangis walau ingin. Setelah proses panjang yang sudah kulalui, akhirnya pelan-pelan aku bisa mengatasi masalahku. Walau dengan perantara, sekarang aku udah bisa meluapkan kesedihanku dengan menangis. Walau masih sembunyi-sembunyi nangisnya, karena aku masih belum bisa nangis di depan orang lain. Kalau itu tentang diriku sendiri. Mungkin aku bisa sangat mudah menangis ketika aku melihat film, ketika aku melihat cerita orang lain, ketika orang lain menangis di depanku. Tapi aku sangat kesulitan ketika aku menangis untuk diriku sendiri. Tapi gak apa-apa. Yang terpenting, aku udah mulai bisa mengekspresikan kesedihanku.
Tahukah kalian apakah perantara itu? Film dan lagu. Ya, sejauh ini merekalah perantara terbaikku. Kadang aku jadi gak fokus sama cerita filmnya, tapi sibuk larut dengan tangisanku sendiri. Terkadang filmnya juga udah selesai, tapi nangisku masih belum berhenti. Malah tambah deras air matanya. Ya, inilah sedikit kisah tentang aku dan kesedihanku. Dulu, aku selalu bilang sama diriku sendiri, jangan nangis, jangan nangis. Apapun yang terjadi, jangan nangis. Tapi sekarang, aku akan bilang, menangislah jika kamu ingin menangis. Gak apa-apa kalau kamu ingin menangis. Karena akan ada perasaan luar biasa setelah nangis itu. Perasaan yang biasa aku sebut dengan istilah lega. Oke, itulah ceritaku untuk hari ini. Semoga kalian yang juga merasakan hal sama kayak aku bisa mendapatkan jurus ampuh untuk bisa meluapkan kesedihan kalian. Aku sadar, menangis bukan karena kita lemah, menangis bukan karena kita cengeng, menangis juga bukan karena kita minta belas kasihan. Tapi jauh dari itu, menangis adalah salah satu obat untuk kesedihan kita. Menangislah jika kalian ingin menangis. Itu yang saat ini selalu aku tanamkan dalam diri aku. Ya, cukup sampai di sini dulu ya ceritaku. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengar ceritaku kali ini. Semoga kalian yang mendengar ceritaku dimudahkan dalam segala urusan kalian. Sehat selalu untuk kalian semua. Jangan lupa untuk tersenyum dan jangan lupa untuk menangis. Sampai jumpa lagi teman-teman.